Shalom, perkenalkan nama saya Kesia dari kelas 10E. Saya akan membuat video khotbah. Dan sebelum kita memulai khotbah dan pembacaan firman, marilah kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. 1, 2, 3. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Sekarang kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya memberkati firman-Mu ini boleh menjadi pedoman kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Firman hari ini terambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di bawah perikop hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Renungan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah hukum yang terutama dan yang pertama, sedangkan mengasihi sesama adalah hukum yang kedua. Itulah jawaban Yesus kepada seorang ahli Taurat kaum Farisi yang berniat mencobai Dia dengan menguji pemahamannya atas hukum Taurat. Melalui jawabannya, Yesus sedang mengajar kita dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih itulah inti dari firman, inti dari tujuan Tuhan Yesus, sebab hanya dengan kasihlah segala sesuatu dapat teratasi. Namun bukan sekedar kasih dengan spesifik, Yesus menekankan bahwa mengasihi Tuhan adalah utama dan yang pertama. Sebagai Allah, sudah semestinya kita meninggikannya melebihi segala sesuatu. Namun hal ini bukanlah sekedar kewajiban kita sebagai umatnya. Yesus mengetahui dengan pasti inilah yang sesungguhnya paling kita butuhkan. Ketika kita berusaha mendekat kepada Tuhan dengan segenap diri kita, Dia pun akan mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Dengan hati yang dipenuhi kasih Tuhan, meskipun seringkali ada banyak hal yang tidak sejalan dengan keinginan hati kita, tetapi kita dapat mengalahkan keinginan kita sendiri dan dapat meletakkan kepentingan Tuhan di atas keinginan kita sendiri, yaitu keinginan pribadi. Kita akan berusaha dengan segenap hati untuk memberikan yang terbaik bagi sesama, menyelamatkan mereka yang terhilang berapapun harganya. Benar, tanpa kasih Allah yang meluapi hati kita, kita tidak akan mau berusaha ataupun bersusah payah untuk orang lain. Itulah sebabnya kita perlu mengingat Tuhan yang utama, yang pertama dan lebih dari segalanya. Jangan sampai kita terbalik
mengasihi sesama atau bahkan diri sendiri lebih daripada kita mengasihi Tuhan Allah kita. Sekian dari renungan ini, marilah kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu, firman yang sudah mengajar kita bagaimana mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga dengan segenap akal budi. Ajarilah kami untuk bagaimana mengasihi Tuhan dengan membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.